Kerja di BKPSDM dengan Bapak Henti. Itu kami persilakan. Salam. Salam sehat, sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salli salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin al-aziz dan alhamdulillah wa tanfidil kubro wa tubdil hawaidatina mubirroi wa istubrahi wa yastasul kumamudi wa karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahmatin wa nafasin dari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan dalam hal ini dipandu langsung oleh Pak Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan saya juga terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu menunggu kehadiran saya. Mohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Saya ternyata bagian daripada panitia penyelenggara Hut Korprit yang berbarengan dilaksanakan juga dengan alhamdulillah diberi amanah sebagai kepala bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Ada hal-hal yang saya bisa memberikan kebahagiaan kepada Bapak Ibu sebagai ASN, ada juga hal-hal yang bisa memberikan satu kebencian dari Bapak Ibu kepada saya. Artinya apa? Apabila saya melaksanakan ketentuan menjatuhkan punishment terhadap PNS yang melanggar. Pasti kalau kebijakan itu rumusannya yang saya ajukan kepada PPK dan itu sudah dieksekusi oleh PPK terhadap kebijakan punishment, orang yang terkena itu pasti merasa benci kepada saya. Mungkin secara pribadi, padahal itu bukan pribadi saya, tapi menjalankan tugas kedinasan. Ada juga hal-hal yang mungkin bisa membahagiakan Bapak Ibu, terutama terkait dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Itu sekretariat penyusunannya ada di kami di BKPSDM, didik sektornya ada di bidang saya, tetapi perumusan kebijakan keputusannya ada di PPK Pak Bupati. Jadi ada semacam ketentuan kebijakan baru dari Kementerian Pan-RB. Memang Kementerian Pan-RB itu kalau ke daerah harus membuat ini, harus membuat ini, harus membuat ini. Sampai kita di daerah juga kelabakan. Ternyata bukan hanya Pan-RB yang menuntut kita bekerja secara profesional. Ada dari BKN, ada dari MCPKPK, ada juga dari Kementerian Dalam Negeri. Semuanya aplikasi-aplikasi dan harus dipenuhi. Mungkin Bapak Ibu hanya diminta oleh bagian umum kepegawaian dan perencanaannya mengumpulkan ini dan itu. Yang repotnya biasanya di dinasnya. Dinas koordinasi dengan perangkat daerah seperti organisasi dan sebagainya. Nah, indikator kinerja individu itu bagian dari pemenuhan penilaian mandiri reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sendiri bagian daripada penunjang pemberian presentasi besaran TPP ASN di pemerintah daerah. Nah, nilai reformasi birokrasi kita berapa nih? Misalkan sekarang kalau nggak salah kategorinya sudah B, ECC. Nah, sekarang ke depan diusahakan pengen pimpinan kita menjadi B. Kalau B mungkin bisa nanti menjadi bahan pertimbangan bagaimana TPP kita juga didorong untuk bisa meningkat. Tentunya kemampuan keuangan daerah kitanya mendukung atau tidak. Yang tahu adalah bagian pengelolaan keuangan daerah, ya. Nah, indikator kinerja individu itu bentuknya adalah nanti Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Kalau guru itu tidak mengisi IKI, tapi mendukung program atasannya. Tetapi kalau yang namanya ASN sebagai penilai, pengawas nanti ada harus mengisi IKI. Nah, saya tanya, udah tahu nggak bagaimana cara mengisi indikator kinerja individu? 10%-nya indikator kinerja individu. Nah, IKI itu ada aplikasi tersendiri. Memang kalau pertama ini pusing, saya juga pusing. Awalnya belajar sana sini, akhirnya lama-lama sih sepertinya biasa saja gitu kan, kalau sudah tahu apa-apa juga. Nah, bagi penilai, pengawas gitu kan, itu harus mengisi IKI. Kalau tidak mengisi IKI, dia akan terkoreksi pengurangan TPP-nya 10%. Karena tadi IKI itu diisi cuma sekali 1 bulan. Sekali aja. Ngelakuin apa sih Bapak Ibu? Beda dengan aktivitas kerja. Nih saya juga nanti screenshot ya, foto kirim laporkan. Aktivitas saya ini SP saya laporkan, gitu kan, sebagai bentuk aktivitas kerja untuk yang 50%. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mengisi IKI, berarti Bapak Ibu nanti akan dikurangi 10%. Oh, saya bisa kepala perangkat daerah mempunyai kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian gajinya. Coba bayangin.
PP loh, peraturan pemerintah itu secara hierarki perundangan urutan nomor 3 tertinggi setelah undang-undang. Misalkan di atas 10 hari bisa diusulkan untuk pemberhentiannya kalau tanpa keterangan. Jadi ya kalau kita sayang-sayang dengan NIM kita yang sekarang apalagi penerimaan PNS juga dibatasi ya Bapak Ibu ya. Ya kita lindungilah hak-hak kita dengan sikap dan perilaku yang baik itu. Yang ketiga Bapak Ibu ya, kemarin mungkin kalau Pak PJ itu tidak memiliki satu beban politik apapun, dia hanya menjalankan tugas karena penugasan dari Kemendagri dan Gubernur. Dia ingin meningkatkan disiplin kinerja karena dia melihat TPP provinsi aja kalah sama TPP Kabupaten Bekasi. Tapi ngelihat kinerjanya kok masih ada ya yang kurang maksimal. Tapi banyak juga yang berkinerja baik. Itu tinggal kembali kepada dirinya masing-masing. Coba disiplin, kehadiran juga tolong diperhatikan. Nah, kembali ke dalam pasal 11 Perbuk 2 2022, produktivitas kerja dihitung berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 bulan. Jadi kalau misalkan Pak Mubarak saya atasan, kehadirannya 40%-nya tetap dia didapatkan, tidak dipotong karena cuti itu kan hak, makanya haknya itu dihargai dengan nilai 40% plus IKI. Kalau misi dan berdasarkan hasil penilaian berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan kerja 1 bulan. Pelaksanaan tugas sebagai dimaksud ayat 1 terdiri dari apa? Aktivitas kerja dan indikator kinerja individu. Pengisian indikator kinerja individu itu menggunakan apa? Aplikasi kinerja berbasis web, yaitu Sikawan ya. Aplikasi kinerja berbasis web itu disiapkan oleh perangkat daerah yang memiliki urusan komunikasi dan informatika. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu mengisi itu Ibu membuka aplikasi Sikawan. Udah tahu kan kalau Sikawan familiar yang melakukan aplikasi kerja, nanti bisa buka. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sana ada fitur indikator kinerja individu itu dibuat untuk apa? Membantu mengelola data kinerja individu per bulan di lingkungan Kabupaten Bekasi. Fitur ini ditambahkan pada masuk ke dalam aktivitas tugas Bapak Ibu pegawai ini, ya. Sasarannya apa? Umumnya diawali dengan kata tersedianya, terselenggaranya, tercapainya, terwujudnya. Indikator sasaran umumnya diawali dengan kata yang mulai diukur seperti jumlah, persentase, indeks, dan sebagainya. Tahap 3, pegawai mengisi realisasi IKI dan mengunggah bukti eviden. Jadi sebenarnya untuk mempermudah itu harus dibuka aplikasi Sikawannya. Ya Pak ya. Tapi Bapak Ibu kan sudah bisa seperti ini. Pengguna akan dialihkan pada sampilan segmen IKI seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Akan muncul semacam data pegawai, ya. Nah di sini akan ada yang namanya nama, NIP, jabatan, tugas utama. Akan muncul seperti ini. Kalau belum muncul ini, nih kan ada nih yang belum. Berarti Bapak Ibu belum mengisi tugas utamanya. Tugas utama diambil dari apa? Dari tupoksi. Tupoksi yang diambil kan ada tugas utama dan tugas lainnya. Ambil tugas utama aja di tupoksi itu. Dimasukin, di copy, pindahin ke sini, pindahin, isi sepenuh-penuhnya. Ya. Nah, setelah tampil ini, Bapak Ibu berikutnya akan mendapatkan. Nah, tinggal mengeklik tambah IKU. Karena di sini kan ada semacam nih. Ada tambah IKU kan? Setelah ngisi ini tinggal klik tambah IKU, pencet cetret gitu kan. Nah setelah diklik tambah IKU Bapak Ibu, nih akan keluar tabel seperti ini. Nih, seperti ini. Nah tambah IKU urutan, diisi dengan angka, misalkan 1 atau apa. Indikator kinerja utamanya IKU tahunan, biasanya ini udah muncul. Kalau udah diisi itu udah muncul otomatis. Coba aja Bapak Ibu perhatikan. Nah kan biasanya udah eselon 2 diambil dari sasaran Renstra, eselon 4 diambil dari indikator program, ada juga yang namanya fungsional diambil daripada tugas pokok fungsional dan sebagainya. Baru disimpan. Selanjutnya setelah itu, nah
akan keluarlah yang namanya indikator-indikator pengisian IKI berikutnya. Nah, tugas utama dan sebagainya. Sebenarnya kalau dipraktikkan langsung biasanya mudah ya. Nanti tinggal Bapak Ibu kalau ada yang belum paham, nanya ke yang paham belum juga tinggal nanya ke teman di bagian umpet di dinas ya. Kemarin sudah mengisi IKI dinas tahun 2023 yang bulan Januari ya Pak ya. Sudah diisi waktu pendampingan di bulan Oktober ya Pak. Distrik sudah selesai belum Pak? Distrik belum selesai. Yang IKI untuk yang Januari 2023 kemarin kami melakukan pendampingan pengisian 2023 Januari supaya jadi itu kan sudah ada petunjuknya di pada saat Google Klik, tinggal menyesuaikan saja ya, intinya seperti itu. Jadi nanti ngikutin setelah itu targetnya seperti apa. Targetnya adalah misalkan diisi dengan angka. Jadi menerima surat keluar masuk dari dinas atau masyarakat. Target berapa? 10 misalkan. Satuannya diisi dengan satuan target, dokumen dan sebagainya. Ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Ibu Ibu Sok. Yang kedua terkait dengan mungkin karena memang itu hak pegawai ya, kemudian Ibu tanyakan mungkin ketika diambil juga di dalam rangka kita perencanaan mau ngapain Desember kan Bapak ngelaksain itu di Januari akhir bisa ngupload dokumen hasilnya di Januarinya gitu. Jadi ke Desembernya Bapak ngisi aja, ngisi mau mempersiapkan surat target-targetnya. Dokumen pendukungnya itu biar di bulan Januari setelah pelaksanaan. Itu Pak. Ya. Enggak Desember kan ngisi sasaran. Kalau Januari saya kayak saya nih. Di Januari saya akan menyusun regulasi terkait dengan disiplin pegawai 2023. Targetnya berapa? Satu. Produknya apa? Dokumen. Nah itu kan selesai dikerjainnya di bulan Januari kan. Kalau udah selesai baru saya upload. Nah yang Januari ini nanti kan diusulkan pencairannya di bulan Februari Pak. Nanti dilihat tuh Februari Bapak sudah ngirim atau tidak. Oh ternyata Pak kalau bagaimana selesainya itu bulan Januari. Ada di bulan Februari misalkan. Tapi kan di Januari ada tahapannya, misalkan dokumen rapatnya dan sebagainya kayak gitu Pak. Ya. Jabatan beliau Kepala Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Adapun materi yang akan nanti disampaikan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati panitia dari Dinas Pendidikan, Pak Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pak Mubarok, Pak Kurniawan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas penilik ya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ini sepertinya pertemuan kita yang kedua kalinya ya, atau kinerja. Pernah ya kerja sama kinerja. Kira-kira beda nggak ya kerja sama kinerja itu? Beda. Boleh ada yang bantu saya? Ada yang bisa mendeskripsikan pengertian kerja dengan kinerja? Ya ini
maupun jenjang, gitu ya. Tetapi secara umum tetap harus mengacu ya dengan dasar hukum mengenai manajemen kinerja yang berlaku baik di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas, gitu ya. Nah ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu. Untuk dasar hukumnya boleh nanti di searching ya, PP 30 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Kemudian Permenpan RB nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Ya, ini nanti ada SKP ya di situ ya. Bapak Ibu bikin SKP nggak Bu? Bapak Ibu bikin? Bikin SKP-nya pakai peraturan apa? Yang baru yang mana? Permenpan 6 2022. Ya, karena dalam Permenpan 6 2022 itu ada perubahan SKP secara substansi dari Perka BKN nomor 11 tahun 2013. Ya, kalau di Perka BKN SKP itu sebelumnya disusun dengan basic analisis beban kerja uraian tugas. Jadi Bapak Ibu urutnya apa, nilainya berapa, untuk apa, nilainya berapa di total. Pokoknya secara akumulasi minimal harus B, ya, dengan angka di atas 80. Ya, jadi kalau di atas 80 sudah B. Nah, kemudian di 2021 kemarin keluar Permenpan 6 2021 tentang pengelolaan kinerja aparatur pegawai aparatur sipil negara. Udah diganti lagi sama Permenpan 6 Bu. Jadi dalam Permenpan 8 2021 diganti dengan Permenpan 6 2022. Jadi itu Permenpan 8 2021 cuma umurnya kan sampai setahun. Ya, kita belum paham Permenpan 8 yang diganti lagi Permenpan 6. Nah, tapi memang tidak terjadi perubahan yang signifikan, enggak. Tetapi Permenpan 8 2021 sudah dicabut. Ya, kita pakainya Permenpan 6 2022. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, basicnya baik Permenpan 8 2021 maupun Permenpan 6 2022 itu bukan lagi uraian tugas. Ya, tetapi indikator kinerja individu atau IQ. Jadi IQ ini Bapak Ibu harus berkontribusi terhadap capaian kinerjanya dinas pendidikan. Jadi dua nih selalu harus diperhatikan. Pertama, meningkatkan kualitas lulusan tadinya siswa itu kumaha supaya begitu keluar dari sekolah itu punya kualitas yang baik setelah dididik oleh Bapak Ibu. Itu nanti kan kalau langsung angka kredit Bapak Ibu tuh nanti dalam uraian angka kredit muncul tuh kan. Nah, satu lagi Bapak Ibu harus melihat apa yang akan dituju oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Itu nanti akan menjadi indikator kinerja individunya Bapak Ibu. Jadi dua. Jadi lebih berat kalau kemarin di PRK ya, berarti nanti jangan sampai ada yang nilainya di bawah 90. Oke ya Bapak Ibu ya, karena nanti rentangnya nggak nyampe 100 sampai 120. Ya, kalau yang lama SKP itu sampai 100 paling gede, makanya 80 udah baik gitu kan. Nah kalau Permenpan 6 2022 itu rentangnya sampai 120, makanya 90 baru dianggap baik. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Ya. Yang terakhir SM Menpan nomor 3 2022 tentang penyusunan SKP dan dengan kerja PNS. Ya, begitu nanti sudah diberlakukan aturan yang benar, kita ketinggalan jauh di mana ini, gitu ya, jauh dari mana jauh nggak ada yang tercapai. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bekasi berapa? Rata-rata lama sekolah. Dari sistem manajemen kinerja itu nanti ada yang namanya indikator kinerja utama atau IKU. Ya, IKU ini adalah miliknya organisasi. Berarti IKU itu adalah miliknya Dinas Pendidikan. Berarti Bapak Ibu guru, berarti yang di warna biru itu Pak Ibu, yang kinerja individunya itu harus mendukung kinerja organisasi Dinas Pendidikan. Oke? Ya. Nah, terus ada juga yang disebut dengan kinerja selain kinerja utama, ada juga kinerja tambahan. Kadang kita Bapak Ibu bekerja ya, itu tidak sesuai. Kadang ada perintah nih dari pimpinan ya di luar tupoksi misalkan, itu misalkan mengajar mata pelajaran apa misalkan gitu ya, tapi kan ada tugas harus mengikuti panitia apa, gitu ya. Itu kan tugas di luar mengajar.
Berarti ada namanya kinerja tambahan. Nanti di SKP muncul Bapak Ibu, ada kinerja utama, ada kinerja tambahan. Ini strategis, berarti ada dokumen RPJM-nya, ada Rensra. Ya, sama uraian tugasnya Jafung. 3 tambahin ya. Ada RPJMD, Rensra, dan uraian tugas Jafung. Kemudian perjanjian kinerja. Bikin nggak Bu? Enggak ya? Nggak bikin Pak ya? Belum, kan harus bikin perjanjian kinerja. Lah kan ini baru dibayar TPP nih. Lah kan perlu bikin, kan gini, sebelum diukur kinerjanya, Bapak itu harus membuat perjanjian dulu nih, berjanji. Saya berjanji kinerja saya ini, gitu kan. Di mana di perjanjian kinerja bikin? Ya, misalkan ada bukti tugas Jafungnya apa? Itu Ibu berbeda perjanjian kinerja itu antara Ibu guru dengan Pak Kepala Sekolah. Kan tadi IKI-nya Bapak Ibu itu harus sampai ke kepala dinas. Ya, ini Bapak Ibu nih yang ada di layar nih. Kepala dinas. Di bawah kadis ada kabin, kita administrator, pejabat administrator. Kalau kabin itu pejabat administrator sesuai dengan Undang-Undang ASN 2014. Jadi sebagai administrator. Di bawahnya ada pejabat pengawas atau Jafung. Karena kemarin di distrik itu ada yang setarakan juga ya. Tidak semuanya pengawas, kalau yang masih eksis pengawas disebutnya. Bukan pengawas sekolah, bukan ya, pengawas eselon 4 lah Bu, eselon 4 yang ada di distrik, itu namanya pengawas. Dari Jafung, kenapa Jafung? Karena di bawah kabin itu ada yang pengawas, ada yang jadi Jafung, gitu ya. Dan ada kepala sekolah atau satdik. Nah itu kita bikin ada garisnya tuh Bapak Ibu, garis lurus langsung dari kepala dinas dengan pejabat administrator dan pengawas garis putus-putus. Nah berarti nanti Bapak Ibu ini harus tahu apa yang menjadi kinerjanya di level 3 level atas Bapak Ibu. Berarti tolong disosialisasi. Ini harus tahu nih Bapak Ibu nih. Ini nanti secara kopi ada di cascading ya, ada di cascading. Yang pertama arah kebijakannya dinas adalah meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Berarti angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar, berarti SD dan SMP, gitu ya. Itu arah kebijakannya nih. Berarti nanti harus mendukung ini Bapak Ibu kinerjanya. Ya? Ya, sebentar. Berarti ini yang kedua. Mendorong peningkatan pendidikan masyarakat melalui pendidikan non formal dan kesetaraan. Ada ya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar. Itu ketiga. Nanti untuk mengeksekusi arah kebijakan 3 arah kebijakan ini akan dikerjakan melalui program pengelolaan pendidikan. Nama programnya program pengelolaan pendidikan. Oke. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan pada satdik dan meningkatkan pemerataan tenaga pendidikan dan kependidikan pada satdik. Nah, untuk yang 3 dan 4 dan 5 ini lebih kepada tenaganya ya, tenaga pendidik dan pendidikan. Akan dikerjakan dengan program pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, yang terakhir, mendorong sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar untuk menetapkan kurikulum berbasis muatan lokal. Ini cocok nggak sama kurikulum merdeka? Cocok? Untuk IKI Bapak Ibu yang ada di PAUD, itu pertama adalah yang mendukung ikunya Pak Kadis, presentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, angka partisipasi sekolah. Nah targetnya 100%. Kemudian IKI yang kedua, rata-rata kemampuan literasi TK berdasarkan asesmen nasional, poinnya 1, jika baru pertama isi dengan angka 1, kemudian kita isi indikator kinerja utama yang kita dapatkan dari turunan cascading pimpinan, kita copy. Nah, berhubung yang bersangkutan adalah jabatan pelaksana pengadministrasi umum adalah jabatan pelaksana, maka untuk mengisi IKU itu ada rumus jabatannya yang ada di panduan. Kembali Pak, tutup.
Iki. Bukan yang kembali atas. Menu Pak, menu. Nah ini di bawah. Nah ini nih. Nah, panduan Pak, panduan. Bukan di langsung klik aja, jangan klik kanan. Langsung klik. Enggak pakai link. Enggak pakai link, Pak. Nah, langsung aja klik. Iya. Belum itu, Pak, belum. Nah, kedua itu diambil dari indikator Renstra, kemudian eselon 3 diambil dari indikator program, dan eselon 4 juga sama. Nah, sedangkan untuk pelaksana, pengawas, pendidik itu bisa mengambil dari turunan eselon atasannya. Iya betul. Tahap 2 kemudian mengisi IKI dengan pada setiap bulan tersebut. Misalkan tersedianya arsip kepegawaian. Nah, jadi indikatornya ini biasanya diukur seperti jumlah atau persentase atau indeks atau rasio dan lain-lain. Mungkin bisa disebut berarti indikatornya jumlah arsip kepegawaian, seperti itu Pak mengisinya. Kemudian kapan pegawai mengirimkan setelah itu ya tinggal tinggal pilih Pak. Nah kinerja ikunya kita tinggal pilih, termasuk iku yang mana, dokumen kepegawaian. Ya. Kemudian sasarannya Pak, sasarannya biasanya dokumen kepegawaian itu termasuk apa? Dokumen pegawai itu apa? Ada absensi, ada daftar urut kepangkatan, ada kenaikan pangkat, dan macam-macam. Di bulan Januari tersebut kira-kira apa? Jumlah ASN SMP 2 Cikarang Pusat yang apa? Kalau absensi ya beda. Yang masuk, yang hadir ya, yang hadir. Iya, yang hadir ke sekolah. Jadi dia di bulan Januari. Kemudian bisa kita target. Nah, untuk target kita isi dengan angka. Ya. Ini target. Kira-kira targetnya berapa untuk? Ya. Ada berapa jumlah di SMP? ASN hanya ASN nya 50 ya. Misalkan 50. Iya di PDF ya. PDF. Di file nanti di mana penyimpanan evidence tersebut, kemudian klik buka. Jika sudah maka klik simpan. Klik apa saja Pak? Misalkan apa saja Pak? Apa saja? Contoh ya. Contoh. Atasan ada pilihan untuk merevisi atau menolak dari IKI yang diajukan sesuai evidence yang dikirimkan. Oh ini tidak sesuai, nanti ada penolakan. Nah ketika ada penolakan maka IKI tersebut akan kembali lagi ke akan kembali lagi ke yang bersangkutan dengan status perbaikan, dengan harapan nanti yang bersangkutan akan memperbaiki laporan tersebut.